Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdik. Halo Sobat OSIS MTSN 2 Bogor, selamat datang di podcast Potensi, tempat kita ngobrol santai, seru tapi tetap berbobot. Bareng aku, Kalisa Nurjana, Dan aku Sabi Alfaiji. Hari ini kita bakal ngobrol nih bareng sama seorang kakak kelas yang punya banyak pengalaman lah seru di sekolah, terutama di organisasi OSIS nih. Langsung aja kita sambut Kak Abiza. Kak Abiza ini sebelumnya menjabat sebagai ketua OSIS ya Kak Abiza. Terus gimana nih perasaan kakak akhirnya bisa gabung di podcast Potensi ini? Perasaan ya pasti seneng banget dan bangga bisa diundang di podcast MTSN 2 Bogor ini. Terus Kalau boleh flashback nih, dulu apa alasan utama Kak Abiza pengen masuk OSIS? Karena termotivasi ingin berubah diri lah, ataupun diajak teman, ataupun memang karena ingin mencoba pengalaman baru? Oke, flashback ya. Jadi sedikit cerita dari aku. Pas awal-awal masuk MTS ini, aku bisa disebut sebagai orang yang introvert. Susah banget untuk bergaul dengan cepat dengan teman-teman yang baru aku kenal gitu. Jadi setelah beberapa hari di MTS ini, aku mulai bersosialisasi. Yang pertama itu di kelas dulu pertama. Dan setelah aku kenal dengan beberapa teman, aku mempunyai salah satu teman yang namanya Reja. Pasti kalian juga nggak asing sebagai OSIS juga. Ya, sebagai OSIS juga. Berarti dulu kakak satu kelas ya sama Ya, Reja? ya benar banget. Jadi Reja ini adalah salah satu teman sekelas aku yang mengajak untuk bergabung di organisasi siswa intrasekolah ini. Tetapi aku belum tahu saat Reja ngajak bergabung di OSIS, aku belum tahu apa sih itu OSIS. Aku bilang ke Reja, maaf ya, aku belum tahu apa sih itu OSIS. Setelah aku pulang sekolah, searching di media sosial, ternyata OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Keesokan harinya, aku jawab ajakan Reja. Ayo Reja, kita bareng-bareng nih join OSIS. Aku tertarik banget nih di OSIS. Nah, dari situ aku mulai belajar dan mendapatkan banyak teman di OSIS ini. Dimana aku nanyain ke kakak kelas, apa sih yang harus aku persiapan di OSIS ini? Bentar. Waktu itu berarti waktu pas angkatan kakak itu Kak Reja, terus kakak kelasnya siapa? Kelas 8, kelas 9-nya ada Kak Zaid, Kak Okta, Kak Jihan, ya pas angkatan periode gitu. Terus aku setelah bersosialisasi dengan teman-teman OSIS di sini, aku bisa mendapatkan bahwa organisasi siswa intrasekolah ini adalah organisasi yang sah di sekolah, di mana organisasi siswa-siswinya bisa menjadi koordinator di event-event besar di sekolah ini gitu. Itu adalah ketertarikan aku untuk mau masuk ya awal mulanya karena diajak oleh teman. Berarti ajakan dari teman ya? Ya, Dan banyak juga tuh ya belajar bersosialisasi, ya bisa berkenalan. belajar bersosialisasi dan belajar bersosialisasi. Teman pertamanya berarti Kak Reja banget ya? Iya. Pasti banget ya? Iya. Oke. Selanjutnya setelah Kak lagi di OSIS, di Kak Reja kan kemarin dengar abis purna ya? Iya. Terus ada nggak hal yang bikin kakak kangen dari masa-masa pas jadi pengurus OSIS itu? Masa waktu pas LKS lah, atau waktu ada event tertentu gitu? Apa masa yang bikin kakak kangen ya? Masa yang paling kangen itu pasti banyak ya. 3 tahun di organisasi siswa intrasekolah ini pasti banyak banget momen-momen keseruan kita buat ngejalanin program bareng-bareng gitu. Contohnya kayak sebelum event dilaksanakan, kita ini biasanya kan mempersiapkan kayak bangku, meja itu secara bersama-sama gitu. Dimana kita mendapatkan momen itu, kebersamaan itu di mempersiapkan event gitu. Itu adalah suatu momen kesenangan aku, kesukaan aku banget yang paling aku kangenin pas menjabat di OSIS. Nah, pas Kak Abiza masih menjabat tuh ada drama atau kejadian yang tak terduga gak saat jadi pengurus OSIS, kayak yang lucu, yang serem, yang serem gitu, yang paling gak bisa dilupain lah. Oke, yang paling gak bisa dilupain adalah ketika kita nginep mempersiapkan diri buat mempersiapkan buat event-event besar gitu kan.
kita biasanya itu nginep ya, kami biasanya ya gitu cowok. Kita tuh biasanya nginep, terus di mana itu cerita-cerita yang ya. sering-sering cerita lucu, dan paling seru adalah ketika ada Raka. Itu seru banget pasti, soalnya Raka itu seorang pelawak di OSIS. Ya berarti Bukan disebut seorang pelawak gitu. pelawaknya di OSIS ya guys. Iya. Apa itu? Terus dari semua acara yang pernah Kak Biza handle nih di OSIS, yang paling berkesan itu yang mana, dan kenapa hal itu bisa menjadi sangat berkesan bagi Kak Biza? Oke, yang paling berkesan ketika ada event Agustusan, di mana kita itu mempersiapkannya kayak gak terlalu capek gitu gak sih, kayak bareng-bareng, kayak motong harus bareng-bareng sambil sering sharing, Nyiapin bendera. nyiapin bendera. Itu tuh hal yang paling seru gitu menurut aku. Event yang paling seru itu adalah ketika kita mempersiapkan, aku mempersiapkan event yang namanya itu event 1 tahun sekali, Ya benar. ya Agustusan. Itu 1 tahun, sekali kakak apa namanya menjabat ya, 1 kali Iya. event. Terus apa tadi? Bisa kasih saran ke diri sendiri gak waktu baru masuk OSIS dulu, apa yang bakal Kak Bijar bilang ke diri sendiri? Oke, seharusnya itu aku bisa lebih tegas nih gimana caranya ketika kita mempunyai adik-adik kelas, kita itu harus mendidik dengan benar, harus tegas gitu. Dari awal sih harusnya aku kayak gitu ya, tetapi karena kekurangan percaya diri aku buat menegur, kan dari awal aku bilang aku tuh Introvert ya? introvert banget, kayak takut sakit hati kepada adik kelas itu sih, kayak takut banget Buat negur gitu buat ya. negur, malah takut sakit hati gitu kan di kelasnya. Jadi ketika udah sakit hati malah nanti nggak ikut OSIS lagi, malah keluar. Ya, gimana gitu ya, Ya. harus bersikap kayak gimana? Harus bersikap kayak gimana? Lanjut baper ya? Iya. Terus apa sih pelajaran berharga yang Kak Biza dapat selama menjadi pengurus OSIS? Pelajaran pasti banyak banget ya. Contohnya itu kayak kita harus mengendalikan emosi. Dimana ketika ada rapat-rapat kayak ada yang emosi gitu kan, kita harus jadi pendingin gitu, Ya, harus pendingin, sabar, ya. harus sabar. Terus yang kedua, ketika kita menegur siswa-siswa yang bermasalah gitu, kayak dia itu kadang bajunya itu suka di luar, suka Keluarin, dikeluarin, Jadi ya, gak rapi gitu. ya gitu. Ketika kita menegur, tetapi si siswanya ini malah kayak Lihat. apa sih gitu, Apa sih, malah balik ya gitu ya? balik Iya. ya. Dari situ kita harus sabar. Itu yang pelajaran yang bisa aku dapat. Tapi ada ketakutan juga gak sih kalau misalnya gitu? Kalau Waktu kelas, menurut- misalkan kakak kan waktu itu masih kelas 8 gitu ya. Iya. Ya, terus apa namanya, yang mau menegur kakak kelasnya tuh kayak ada perasaan takut. Oke, perasaan takut ya pasti ada, tetapi pas aku masih ada almarhum ya, masih ada almarhum Yajid, Kak Yajid pernah bilang jangan takut selagi kamu benar gitu ya. Jadi ketika aku negur ke kakak kelas atau ke adik kelas yang salah, tidak ada rasa takut menurut aku. Udah lebih berani lah Ya, lebih takut ketika menegur. kakak kelas atau di kelas. Iya. Terus ada gak sih skill baru yang Kak Biza pelajari di OSIS yang kepake juga di kehidupan sehari-hari? Skill baru pasti banyak banget, kayak tadi bersosialisasi contohnya, bersosialisasi dengan cepat. Yang tadinya awalnya aku nggak bisa bersosialisasi dengan cepat, tapi di OSIS ini mengajarkan kita untuk kita harus bisa bersosialisasi dengan cepat gitu. Itu juga di masyarakat juga aku terapin buat kayak tanya jalan, terus ya kayak nanya alamat gitu pasti. Nah, ada pesan gak nih atau motivasi lah dari Kak Bijar buat adik-adik kelas yang masih ragu buat masuk ke OSIS gitu? Oke, buat kalian yang mau masuk di pengurusan OSIS ini, intinya jangan ragu, jangan takut buat menjadi lebih baik gitu. Dimana di OSIS ini kalian bisa dapat banyak banget pelajaran yang tidak ada di organisasi lain, hanya di OSIS ini banyak banget. Dan manfaat-manfaat seperti salah satunya adalah pengalaman, dimana keseruan-keseruan kebersamaan kita gitu ya di OSIS ini itu adalah salah satu. Karena kan OSIS juga kayak keluarga juga Iya, ya. jadi kayak keluarga gitu. Sahabat juga. Ya, jadi
buat kalian intinya jangan takut buat menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Sebelum masih ada lagi nggak? Udah. Udah ya? Kita sebelum akhirin acara hari ini nih, ada sesi Q&A. Sesi Q&A dari pengurus-pengurus OSIS buat Kak Abizar ya. Oke. Siap gak kira-kira buat ngejawab? Insya Allah siap. Dari kelas 7 ya? Ya, ini ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8. Yang pertama itu dari Hafiz dari kelas 8 nih, Mani. Oke. Apa yang bikin kakak down ketika jadi pengurus inti OSIS? Yang paling down itu adalah ketika kita melaksanakan program harian contohnya. Tadarus, tetapi si pengurus OSIS ini malah sedikit yang kumpul. Nah itu adalah yang paling aku down gitu. Gimana pun caranya ketika keesokan harinya kita sebagai tim inti harus merangkul lagi. Kenapa kamu udah jarang kumpul? Apa alasannya? Ketika benar-benar mereka banget kak, aku punya penyakit, kita bisa lah kayak ya udah kan istirahat dulu gitu, jangan dulu kumpul gitu. Yang paling aku down sih ketika program harian tetapi OSISnya yang kumpulnya cuma dikit gitu. Terus selanjutnya dari Syafa kelas 77 nih. Oke. Apa perasaan kakak-kakak punya OSIS kelas 7 yang sekarang? Berarti maksudnya mungkin pendapat kakak melihat OSIS kelas 7 yang sekarang? Oke, kelas 7 yang sekarang menurut aku kayak bersosialisasinya cepat gitu. Kenal akunya itu cepat. Apakah mereka mempunyai jiwa kepemimpinan, bersosialisasi dengan cepat. Dan di kelas 7 yang sekarang itu dia ketika diajak itu pasti mau, pasti kita terpaksa ya kan? Pasti kamu juga gitu ketika kita ayo kumpul, oh iya kan, itu iya pasti pada mau. Tetapi ada juga orang yang ada juga yang susah. Iya benar banget. Terus ini selanjutnya dari Umu kelas 72. Momen paling terseru apa yang pernah Kak Abizar rasain selama menjabat di OSIS? Salah satunya adalah LDKS, di mana kita itu di LDKS itu melatih keberanian kita, public speaking, kepemimpinan dan pemimpin. Kita juga harus tahu lebih dalam di LDKS ini, mempelajari lebih dalam apa sih itu kepemimpinan, apa sih itu pemimpin, dan tentang yang paling seru itu ketika LDKS di mana kita mempelajari tentang hukum. Wah, itu paling seru banget ya sih? Iya, seru banget. Nyoba Iya, nyoba jadi pemerintah apa sih? Pengadilan. Iya, ya jadi pengadilan itu seru banget sih. Oke, keren. Apalagi pas makannya juga ya, kalau Iya. misalnya LDKS tuh kalau misalnya tanpa makan tuh yang wah, ternyata gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Miza tentang pengalaman serunya di OSIS. Jujur banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama tentang tadi sih sharing-sharing pengalaman Kak Miza di OSIS. Oke sobat MTS nih, sampai di sini dulu ya episode podcast kita kali ini. Jangan lupa buat terus dengerin episode berikutnya yang pastinya gak kalah seru. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Stay awesome and keep shining. Sobat Potensi, bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.